Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mutmainnah, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Al-Mutmainnah, bil khusus seluruh pengurus Majelis Taklim Akmaliyatun Nisa, Ibu Yosi beserta seluruh jamaah Majelis Taklim Akmaliyatun Nisa yang berada di lingkungan Masjid Al-Mutmainnah. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Nah, ini masih ada yang melamun, mungkin masih baru bangun agak-agak. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ini sudah yang kesekian kali kami diundang ke Masjid Al-Mutmainnah. Sebenarnya sebelum ini Bu Yosi sudah ada WA ke saya. Cuma waktu itu saya tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang sama. Mungkin setelah itu Bu Yosi jadi ancang-ancangnya agak lama. Ini kalau undang Ustaz nempel-nempel selalu tidak bisa ini. Maka diundang sejak beberapa minggu yang lalu untuk acara kita pada sore hari ini. Dan Alhamdulillah bisa hadir bersama-sama dengan ibu-ibu semuanya di masjid yang mulia, dalam satu majelis yang mulia, mengkaji ilmu-ilmu Allah yang mulia. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tema yang diamanahkan kepada saya pas sekali momentumnya, tepat sekali dengan tahun baru Hijriah. Di depan dekat kolam renang sana ada baliho. Selamat tahun baru Hijriah 1442
Beberapa hari yang lalu masih 1445. Kita hari ini sudah memasuki 1446. Maka ini yang akan menjadi tema kajian kita pada sore hari ini, ibu-ibu. Dengan tahun baru Hijriah ini, sejauh mana kehidupan spiritual kita meningkat, sama saja, atau justru menurun? Kita kaji sama-sama. Dan bagaimana kaifiyah, kiat-kiat agar kemudian di tahun yang baru ini Allah berikan kepada kita semangat yang baru, istiqomah yang baru, kesehatan yang baru, kebahagiaan yang baru, serta kebaikan-kebaikan lainnya yang juga baru. Insya Allah 45 menit ke depan. Itu pun kalau jamaah masih konsentrasi. Kalau nanti 30 menit sudah mulai gelisah, kita tutup juga. Karena di Masjid Al-Mutmainnah ini, masjidnya bagus, cantik, AC-nya dingin, karpetnya empuk, tiangnya banyak. Paham maksud saya? Cepat nyambung di jamaah Masjid Al-Mutmainnah ini. Itu salah satu kombinasi yang sebenarnya patut kita syukuri, tapi seringkali disalahgunakan. Kenapa saya bilang salah gunakan? Dengan karpet empuk, kombinasi AC yang dingin, disertai dengan banyaknya tiang, ini waktu yang tepat dan kondisi yang enak untuk istirahat sana. Itulah mengapa jamaah Majelis Taklim Akmaliyatun Nisa sore hari ini sebenarnya hari libur, hari kita bersantai di rumah, hari kita istirahat di rumah. Tapi luar biasanya jamaah Akmaliyatun Nisa lebih memilih tidak istirahat di rumah, melainkan datang ke masjid untuk bukan untuk istirahat di masjid loh ya. Nanti gak istirahat di rumah, malah istirahat di masjid. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentang tahun baru Hijriah, paling tidak ada dua hal yang harus kita ingat begitu berganti tahun. Terkhusus diantaranya pergantian tahun Hijriah. Paling tidak ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, ketika kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, sebelumnya 1445, sekarang 1446. Hal pertama yang harus kita ingat adalah tasyakur. Apa itu? Tasyakur. Sebenarnya itu bahasa Arab, tapi sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Makanya rata-rata kita yang ada di Indonesia ini, meskipun ada yang belum bisa berbahasa Arab, tapi insya Allah tahu maknanya tasyakur. Apa tasyakur? Halo? Bersyukur. Bersyukur. Kita hamil tasyakuran. Kita lahiran tasyakuran. Anak kita khitan tasyakuran. Anak kita menikah tasyakuran. Kita pindah rumah tasyakuran. Buka usaha baru tasyakuran. Sudah menjadi bahasa Indonesia.
Tasyakur itu bersyukur. Ini hal yang pertama yang harus kita ingat begitu bergantinya tahun, ibu-ibu sekalian. Mengapa bersyukur kita harus dahulukan? Karena kita telah ditakdirkan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, diberikan panjang usia untuk bisa masuk dan merasakan tahun yang baru. Karena tidak semua hamba Allah ditakdirkan masuk usianya, panjang usianya hingga merasakan tahun baru. Betul atau betul? Betul. Atau sudah masuk usianya ke dalam tahun baru, tapi dia tidak merasakannya dengan sukacita, tapi dia merasakannya dengan duka cita karena terbaring di rumah sakit. Maka hal yang pertama kali mesti kita sadari adalah tasyakur, ya Allah. Terima kasih ya Allah, sampai tahun baru ini Engkau masih berkenan memberikan kami kesehatan, Engkau masih berkenan memberikan kami kebahagiaan, memberikan kami keluarga keturunan, memberikan kepada kami rezeki dan penghasilan, memberikan kepada kami berbagai macam bentuk kenikmatan. Harus kita syukuri. Karena tidak bisa dipungkiri ibu-ibu, ada yang sebenarnya mempersiapkan acara menyambut tahun baru Hijriah, menyambut 1 Muharram, tapi qadarullah di bulan Dzulhijjah dia sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Tak bisa dia merasakan tahun yang baru, tak bisa dia masuk ke dalam bulan yang mulia yaitu bulan Muharram. Maka kita bersyukur hari ini, bersyukur kita sore hari ini di sekian banyak hamba-hamba Allah lain, Allah memilih kita di antaranya yang tetap diberikan sehat untuk bisa merasakan tahun baru Hijriah. Apalagi di zaman sekarang nih ibu-ibu, sedih kita baca berita. Kenapa? Hampir setiap hari tentang bunuh diri, betul ya? Baca berita kan? Mungkin di TV, mungkin di handphone, hampir tiap hari, gak usah jauh-jauh di Batam, itu hampir tiap hari ada orang bunuh diri. Ada yang gantung diri di kosannya, ada yang ke Barelang loncat ya bu ya. Hampir tiap hari sekarang. Terkadang saya berpikir, orang yang hendak bunuh diri ini apa tidak sekali-kali gitu, sebelum memutuskan bunuh diri, sekali-kali dia datang ke rumah sakit Awal Bros, sesekali dia jalan ke rumah sakit Ambung Fatimah, ke rumah sakit Budi Kemuliaan, dan ke rumah sakit yang lain yang ada di kota Batam. Supaya apa? Supaya mereka berpikir, sebelum mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, lihat dulu di rumah sakit ratusan orang terbaring mengeluarkan banyak biaya untuk bisa sehat. Ratusan orang di rumah sakit yang divonis mati oleh dokter, tapi mengeluarkan banyak biaya untuk bisa bertahan hidup. Kok bisa ada orang yang sehat, yang tidak sakit, tapi kepikiran mau bunuh diri? Yang paling banyak tuh di Barelang. Makanya ibu-ibu jangan sering-sering. Ini asal libur anak sekolah, Barelang. Nanti apa namanya, liburan majelis taklim, lagi. Bentar-bentar ke Barelang, bukan gak boleh, tapi takutnya nanti habis makan jagung bakar ya kan, tiba-tiba ngelamun, nyubur. Masya Allah, terkadang sedih melihat realita itu, betapa tipis keimanan mereka. Masalahnya kadang-kadang sepele. Berita terbaru itu karena terlilit hutang 9 juta. 9 juta doang, 9 juta aja.
Tapi rela dia mau lompat, padahal dia kalau pinter dikit aja, dia bisa datang ke awal bros, Pak, saya punya 2 ginjal nih, 1 saya tidak butuh. Ada yang butuh nggak nih, saya mau jual di 1 miliar. Ada loh orang mau beli. Kok malah bunuh diri, kan mubazir Bu Yasin. Allah, dikiranya dengan hutang 9 juta dia bunuh diri, masalahnya selesai. Dikiranya begitu. Padahal pertanggungjawabannya lebih berat, karena nanti nagihnya bukan kepada dia, nagihnya nanti kepada Allah. Lebih repot urusannya. Kalau nagih kepada kita, kita bisa ngeles, aduh mohon maaf duitnya belum ada. Kalau nagih ke kita, kita bisa panjang cerita, insya Allah bulan depan ya, saya usahakan ya, saya lagi kerja keras ya, saya usaha bekerja, ngelamar pekerjaan, masih bisa ngeles kita. Tapi kalau nanti ditagihnya di hadapan Allah, nggak ada cerita lagi. Ada yang lebih lucu di Batu Haji, bunuh diri, niatnya mau bunuh diri, udah diikat ini tali di leher, kemudian digantungkan ke kipas yang di plafon itu loh, Ibu. Tahu ya? Kipas yang di plafon. Jadi dia udah naik ke atas kursi, lehernya udah diikat, kemudian yang atas ini diikatkan ke kipas yang di plafon itu. Lompatlah dia. Begitu lompat, bukan tercekik leher itu, kipas itu jatuh, kedebuk katanya. Bukan meninggal, malah benjol. Kan kasihan ya, nggak jadi mati, tapi dosa bunuh dirinya udah dicatat. Kasihan tuh. Padahal di dalam Islam dosa bunuh diri itu, ada orang meninggal, muslim dia, tapi meninggalnya karena mati bunuh diri, maka tak wajib dia disalatkan. Nggak dosa. Meskipun jamaah masjid Al-Mutmainnah nggak ada yang datang ke masjid buat sholatin, nggak dosa. Bahkan Nabi nggak mau sholatin orang yang meninggal karena bunuh diri, karena disebutnya mati kafir. Maka dari sekian banyak fenomena itu, kita bersyukur hari ini diberikan sehat, bukan hanya jasmaninya saja yang sehat, tapi rohaninya juga sehat. Sehingga sebesar apapun masalah, sebesar apapun ujian, tidak membuat kita bunuh diri. Jangan ya Bu ya, jangan. Alhamdulillah. Ini yang pertama, jadi kita bersyukur, tasyakur. Yang kedua, tasyakur saja nggak cukup, harus tafakur. Yang pertama apa tadi? Yang kedua, tafakur, pakai fa. Yang pertama pakai shin, tasyakur. Yang kedua pakai fa, tafakur. Apa itu tafakur? Mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Selama 1 tahun yang lalu, ya termasuk diantaranya berpikir tentang diri kita sendiri. Selama 1 tahun yang lalu ini, lebih banyak ibadahnya atau lebih banyak maksiatnya? Lebih banyak ingat kepada Allah atau lebih banyak lupa kepada Allah? Lebih banyak amal salehnya atau lebih banyak kelalaiannya? Muhasabah kita sepanjang tahun yang lalu. Alhamdulillah, ini anggota majelis taklim yang baru. Saya selalu terharu kalau ada ibu-ibu majelis taklim datang ke masjid kemudian bawa anak-anak. Saya terharu, nggak merasa terganggu sama sekali. Tapi mereka ribut, Ustaz, namanya anak-anak. Kalau yang ribut emaknya baru saya usir. Kalau yang ribut anak-anak nggak masalah, namanya juga anak-anak. Saya terharu, kenapa? Karena di tengah tanggung jawab seorang ibu untuk menjaga dan berkasih sayang dengan anak, tapi masih meluangkan waktu datang ke majelis ilmu. Makanya mudah-mudahan anak-anak kita kelak adalah orang-orang yang meneruskan kebaikan kita untuk memakmurkan Masjid Al-Mutmainnah. Amin ya rabbal alamin.
Sampai mana tadi lupa kan gara-gara ada iklan tadi. Introspeksi diri, evaluasi diri tahun baru Hijriah. Kenapa evaluasi diri Ustaz? Bukankah kita harus bersyukur aja karena diberi sehat sampai tahun baru, panjang usia sampai tahun baru, kenikmatan melimpah ruah sampai tahun baru. Kenapa kita harus evaluasi diri? Kenapa kita mesti mengintrospeksi diri? Kenapa kita mesti tafakur? Saya ingin tanya ke ibu-ibu. Pergantian tahun itu sama dengan pergantian usia kita. Saya kasih contoh. Ini rata-rata ini usia-usia ibu-ibu al-mutmainnah ini agak random ini. Ada yang sebagian udah masuk jelita. Saya dulu pikir jelita itu ya cantik jelita. Ternyata jelita itu, dan ibu tak tahu, jelang 50 tahun itu namanya jelita. Kami tahu dari majelis taklim Batu Haji, karena ada majelis taklim jelita. Majelis taklimnya namanya jelita. Saya pikir karena cantik begitu kan. Pas saya datang ke masjid, kok kulitnya sudah mengkerut, kok sudah mulai ada tanda-tanda penuaan, kok sudah muncul flek-flek hitam, kok sudah tidak lagi glowing. Oh, ternyata jelita itu bukan cantik jelita, tapi jelang 50 tahun. Oh, udah lebih. Bahkan sebagian udah lebih nih. Saya ingin nanya nih. Misalnya usia kita hari ini 50 tahun. Besok kita ulang tahun. Usianya menjadi 51 tahun. Dari usia sebelumnya 50 menjadi 51. Sebenarnya usia kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Saya tanya sekali lagi ya. Dari sebelumnya 50 masuk menjadi 51. Sebenarnya usia kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Tapi kan angkanya bertambah Pak Ustaz. Angkanya memang bertambah. Dari 50 menjadi 51. Tapi hakikatnya sesungguhnya usianya berkurang. Kenapa berkurang? Karena seandainya Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz usia dia hanya mencapai 60 tahun, maka ketika dia sudah masuk 51, jatah hidupnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Yang awalnya tadi sisa 10 tahun, karena sudah nambah 1 tahun, sisa hidupnya menjadi 9 tahun. Maka begitu juga dengan pertambahan tahun dalam kalender kita. Itulah mengapa ibu-ibu bukan tak boleh merayakan ulang tahun, boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan sampai seakan-akan riang, betul senang, betul gembira, betul. Jangan terlalu. Karena di sisi yang lain kita harus tafakur, nih usia makin berkurang ini. Ini jatah hidup makin berkurang. Ini kematian lebih dekat. Maka harus tafakur. Begitu juga dengan pertambahan usia dalam kalender kita. Yang awalnya 1445 menjadi 1446, sebenarnya usia dunia ini bertambah atau berkurang? Berkurang. Semakin dekat dengan kehancuran atau semakin jauh dengan kehancuran? Semakin dekat. Maka karena semakin dekat dengan kehancuran, satu sisi kita bersyukur, tapi jangan terlampau berlebih kita bersukacita, karena di saat yang lain kita mesti bertafakur, mengingat-ingat selama 1 tahun ini sholatnya apa kabar, sholatnya apa kabar, ada bolong atau tidak, tepat waktu atau tidak.
berjamaah atau tidak? Oh, kami sholat di rumah Ustaz. Loh, kenapa sholat di rumah? Kan dari rumah ke Masjid Mutmainnah nggak jauh. Mungkin rumahnya di depan-depan sini. Yang kalau kepleset aja sampai parkiran masjid. Kenapa sholat di rumah? Oh, kami dengar hadis Ustaz. Katanya kalau perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Makanya ngaji hadisnya jangan separuh-separuh. Masjid Mutmainnah jadi sepi, isinya bapak-bapak doang, ibu-ibunya nggak ada. Ini difasilitasi tirai supaya sepadan antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Tapi kata Nabi dalam hadisnya kita lebih baik sholat di rumah Ustaz. Sallu fi buyutikum. Tempat sholat yang paling baik bagi seorang wanita adalah di rumahnya. Bahkan kalau perlu di tempat yang paling kecil di dalam rumahnya, yaitu kamarnya. Ini satu hadis. Tapi ada juga hadis yang lain. Nabi itu melihat di masjid pada waktu itu tak nampak seorang pun perempuan. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat yang laki-laki, kemana istri kalian kok gak ada nampak di masjid? Saya larang Nabi. Sebagaimana sabdamu yang lalu, saya larang untuk masjid, biarkan dia sholat di rumah supaya lebih terjaga. Apa kata Nabi? La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang istri kalian untuk datang ke masjid, datang ke rumah Allah. Lalu mana ini Ustaz yang mau kita pakai? Sholat di kamar atau sholat di masjid? Karena kata Nabi tidak boleh dilarang kalau mau ke masjid. Jadi sholat di kamar atau di masjid? Maka perlu ditarik sejarahnya. Mengapa dulu Nabi menghimbau perempuan sholat di rumah aja, di kamar aja? Kenapa? Karena dulu jarak dari rumah ke masjid itu jauh. Kendaraan tidak mudah seperti sekarang. Paling tidak jalan kaki setengah jam, 1 jam untuk ke masjid. Dulu masih banyak orang-orang kafir yang suka iseng. Kalau ada perempuan muslim datang ke masjid, digoda di jalan, diganggu di jalan, bahkan tak sedikit dizalimi di perjalanan. Makanya kata Nabi, lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau ditarik ke zaman sekarang, kira-kira jarak kita dengan Masjid Al-Mutmainnah ini jauh apa dekat? Dekat. Pertimbangan berikutnya, kalau kita jalan kaki ke Masjid Mutmainnah, naik motor ke Masjid Mutmainnah, kira-kira ada yang mau culik kita atau enggak? Yang culik pun juga berpikir 2 kali. Misalnya ada penculik itu masuk ke perumahan Marbella, ada ibu-ibu mau datang ke Masjid Mutmainnah. Culik gak? Culik gak? Mau diculik tapi kok gemuk. Ini kalau diculik tekor kita, makannya banyak. Ini kalau nasi padang tabon cie ini gak bisa 1 porsi ini. Tekor kita mau culik. Kalaupun nanti kita telepon suaminya, halo Pak, saya penculik ibu ini. Kalau mau istri Anda kembali, tebus 100 juta. Saya juga ragu, ini suaminya mau nebus kayaknya. Daripada nebus ini yang sudah jelita, mending 100 juta pakai pembini lagi. Berpikir 2 kali menculik itu mau culik kita. Zamannya sudah berbeda. Maka kata Nabi, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang istri kalian mau datang ke masjid. Maka di zaman sekarang kita muhasabah salat kita. Kami belum bisa ke masjid Ustaz. Tanggung jawab di rumah banyak, anak masih kecil. Gak apa-apa salat di rumah, tapi tepat waktu. Muhasabah selama setahun salatnya gimana? Apalagi mohon maaf. Ini saya mesti sampaikan. Dosa paling banyak dilakukan oleh seorang wanita adalah tentang dia meninggalkan sholat. Saya bukan menuduh kita jarang sholat, bukan. Saya bukan menuduh ibu lalai sholat, bukan.
Tapi seringkali, terutama yang masih haid atau yang sudah mantan haid, kadang-kadang dulu waktu kita haid, kita suci nih di waktu asar, jam 4 sore udah gak keluar darah lagi. Kita kan mandi besar supaya bisa sholat asar. Mandi besar ini karena darah udah gak keluar lagi, haid sudah kelar, udah berhenti, udah mampet. Kita sholat. Pertanyaannya, ketika suci di waktu asar, ibu sholat asar aja atau sholat zuhur juga? Asar aja kan? Padahal sholat zuhur wajib diqodho. Wajib diqodho. Kalau enggak, kita tergolong orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, dan dosanya besar. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Hafal gitu ayatnya. Harus diganti sama zuhurnya. Jadi sholat asarnya adaan lillahi ta'ala, sholat zuhurnya qadhaan lillahi ta'ala. Wajib diqadha itu. Karena sholat zuhur dan asar adalah sholat yang sepaket. Gak bisa dilakukan salah satu, ditinggalkan yang lain. Gak bisa. Itulah mengapa sholat zuhur dan asar kalau kita di perjalanan boleh di jamak, di qasar pun boleh. Yang awalnya 4 bisa 2 karena ini sholat sepasang. Maka kalau kita suci di waktu asar, bukan hanya wajib sholat asar, tapi wajib hukumnya sholat zuhur. Gimana itu yang sudah lalu itu? Lagi, masih tentang haid. Sekarang masuk waktu zuhur jam 12 lewat 10 atau berapa? 15, ya sekitar itu. Anggap saja jam 12 lewat 10 azan zuhur. Tapi karena hari libur kita gak kunjung sholat. Bentarlah Ustaz, leye dulu. Bentarlah Ustaz, baring dulu. Bentarlah Ustaz, scroll TikTok dulu misalnya. Akhirnya tibalah jam 1 siang. Belum sholat zuhur nih. Tibalah jam 1 siang. Ketika jam 1 siang kita ke toilet, hendak bersih-bersih, lepas itu wudu untuk sholat zuhur. Qadarullah, ketika kita bersih-bersih di toilet, ketika dicek keluar darah haid. Akhirnya yang awalnya tadi mau sholat zuhur atau enggak jadinya? Enggak, karena haid. Tapi pertanyaannya, sholat zuhur ini qadha apa? Ketika nanti udah suci, sholat zuhur ini qadha apa? Wajib. Diqadha, wajib. Loh, tapi kan kita nggak sholat karena haid, Ustaz. Orang haid itu kan nggak boleh sholat. Iya, tapi pertanyaannya, lebih dulu masuk waktu sholat atau lebih dulu haid? Lebih dulu masuk waktu sholat. Dia sebenarnya sudah wajib sholat, tapi karena nunda-nunda keburu datang darah haid. Maka ketika nanti dia sudah bersih, dia punya hutang untuk mengqadha sholat zuhur. Wajib hukumnya. Evaluasi kita selama setahun, ya Allah. Iya juga ya Ustaz, padahal kami yang halangan. Kenapa Ustaz yang lebih tahu? Karena ini ilmu. Puasa kita juga begitu. Evaluasi selama setahun. Apa kabar puasa kita? Jangan dulu ngomongin puasa Muharram, karena itu sunnah. Jangan dulu ngomongin puasa Syawal, juga sunnah. Jangan dulu ngomongin puasa Ayyamul Bid, tengah bulan, itu juga sunnah. Periksa dulu puasa wajibnya, yaitu puasa Ramadan. Evaluasi selama setahun, ya Allah. Bahkan kadang-kadang kita sebagai perempuan, kalau tak kuat-kuat iman, kalau tidak punya ilmu yang luas,
luas, jangankan puasa sunnah, puasa wajib aja sampai kita lupa berapa jumlah hutang puasa. Betul apa betul? Betul pula. Sampai kita lupa, Ustaz, bagaimana kami mau bayar hutang puasa Ramadan nih Ustaz? Saya jawab, gampang aja. Ibu kemarin ingat berapa jumlah hutang puasanya? Itulah dibayar. Boleh sekaligus berturut-turut, boleh nanti dicicil. Diambil setiap Senin Kemis, atau diambil setiap tengah bulan, atau diambil setiap hari libur. Terserah ibu, begitu ya Ustaz. Tapi masalahnya hutang puasa kami ini 35 hari Ustaz. Kaget saya. Kok 35 hari? Padahal kalender Hijriah itu beda sama kalender Masehi. Kalender Masehi itu dalam setiap bulannya ada 4 kemungkinan. Satu bulan bisa 28, satu bulan bisa 29, satu bulan bisa 30, satu bulan bisa 31. Itu kalender Masehi. Tapi kalau kalender Hijriah hanya ada 2 kemungkinan. Gak mungkin kalender Hijriah itu sebulan 28 hari, gak mungkin. Gak mungkin kalender Hijriah itu 1 bulan 31 hari, gak mungkin. Hanya ada 2 kemungkinan. Kalau gak 29, 30. Kok bisa ini punya hutang puasa 35 hari? Sejak kapan bulan puasa 35 hari? Saya tanyalah ke beliau, kok bisa banyak betul hutang puasa ibu? Iya Ustaz, dari sebelum corona Ustaz. 2019 itu ada seminggu, 2020 kami sakit Ustaz, 2021 masih pemulihan, 2022 ternyata kami kena lagi misalnya. Nggak kelar-kelar, jadi nggak puasa. Lalu gimana itu? Muhasabah. Muhasabah kita puasa selama setahun ini. Udah dibayar apa belum hutang puasanya? Karena beda. Hutang harta kita tagih, yang menagih kita adalah manusia. Tapi kalau hutang puasa, yang menagih kita nanti adalah Allah. Lebih repot, lebih repot. Maka evaluasi selama setahun. Yang masih ada hutang puasa segera dibayar, jangan tunda-tunda. Karena kita tidak tahu kalau ditunda. Ustaz, ini kan lagi liburan anak sekolah, kami mau bayar hutang puasa, tapi kami jalan-jalan pula Ustaz. Masa iya jalan-jalan kami puasa? Orang makan kami nengok aja. Boleh nggak Ustaz kalau bulan depan saya ganti? Nggak masalah, saya selalu jawab, mau ibu ganti bulan depan nggak masalah, 2 bulan lagi nggak masalah, asal ibu yakin bulan depan masih hidup. Ada yang nggak yakin? Misalnya kita mau bayar hutang puasa, ini nunggu habis Muharram ini, nanti kita mau bayar bulan depan. Emang ada yang yakin sampai bulan depan masih hidup? Ada yang yakin? Nggak ada. Jangankan bulan depan, minggu depan belum tentu. Jangankan minggu depan, besok belum tentu. Jangankan besok, nanti malam kita tidur, yakin tidak bisa bangun lagi? Nggak yakin. Itulah mengapa doa tidur Bismikallahumma abadiyah. Dengan menyebut nama Allah, ahya. Ahya yang maha menghidupkan, wa amut dan maha. Baru bangun tidur juga begitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Bahasanya bukan yang telah membangunkan kami setelah tidurnya kami, bukan. Tidur itu kata Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi kita tidur itu sebenarnya mati. Makanya di dalam Al-Quran disebut orang tidur itu mati. Maka alangkah sombongnya kita kepada Allah kalau hutang puasa ditunda-tunda bayarnya, padahal sehat, nggak repot, nggak sibuk, mampu, tapi ditunda mau bayar hutangnya. Emang yakin masih hidup? Evaluasi puasa. Baca Quran juga begitu, Bu.
Evaluasi selama setahun, apa kabar baca Quran? Jangan-jangan baca Quran hanya setahun sekali di bulan Ramadan. Itu pun kalau kebagian jadwal tadarus di Masjid Mutmainnah. Itu pun kalau kebagian pegang mikrofon. Kalau nggak kebagian pegang mikrofon ya nggak ngaji. Apa kabar di rumah, ada Al-Quran atau enggak? Ada. Ada. Al-Qurannya bagus apa udah jelek? Ada yang bagus, ada yang jelek. Takut salah ya jawabnya. Takut salah ya. Bagus apa jelek Quran di rumah? Bagus, nampak belum dibaca. Makanya masih bagus, masih rapi, masih dibungkus pun, masih ada harganya. Al-Quran kami udah jelek, Pak Ustaz. Iya benar, orang nggak pernah dibuka. Salah semua jawabannya itu. Di rumah ada Al-Quran, dibaca atau enggak? Jangan-jangan hanya jadi pajangan. Oh alhamdulillah Pak Ustaz, saya menjadi wanita salihah, suami saya saleh. Apa buktinya? Dulu waktu menikahi saya maharnya adalah Al-Quran dan seperangkat alat sholat Pak Ustaz. Alhamdulillah Al-Quran dan perangkat alat sholat itu saya figura, saya taruh di lemari kaca, saya abadikan menjadi kenang-kenangan. Yang Al-Quran dan mukenahnya nggak dipakai mulai dari nikah sampai cerai. Dibaca. Apalagi tentang sedekahnya, muhasabah selama setahun. Makanya saya selalu sampaikan kepada jamaah, kalau tahun baru Hijriah, sore harinya doa akhir tahun, sebelum maghrib, selepas maghrib doa awal tahun, setelah itu gelar sajadah. Sambil nunggu waktu isya gelar sajadah. Perenung, ya Allah, selama setahun ini gimana lah amal kita ini. Merenung. Kalau kita berhasil dalam merenung, menetes air mata kita. Kenapa? Karena Allah jika tidak sayang kepada kita, kita sudah lama dibinasakan, sebagaimana umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan. Kita dalam setahun terakhir lebih banyak amal solehnya atau lebih banyak maksiatnya? Lebih banyak amal solehnya atau maksiatnya? Terus mana dulu? Amal soleh atau maksiat? Mudah-mudahan amal soleh, mudah-mudahan. Pede aja dulu. Lebih banyak amal baiknya atau amal buruknya? Evaluasi kita selama setahun. Sedekah juga begitu. Datang ke Masjid Al-Mutmainnah jangan melambai aja. Kalau ada kajian-kajian selalu ada tulisan kecil di bawah, siapkan infak. Siapkan infak terbaik. Itu bukan masjid butuh duit kita, bukan. Bukan ustaz butuh duit kita, penceramah butuh duit kita, bukan. Itu untuk tabungan kita nanti di hadapan Allah. Karena kalau hari ini hanya dipakai mobil, ketika kita meninggal mobilnya rusak. Karena hari ini uang hanya dipakai beli rumah, ketika kita meninggal rumah hanya direbut oleh ahli waris. Kalau kita hari ini hanya beli emas batangan, jangan-jangan kita masuk di berita kemarin 7.000 ton emas batangan itu dipalsukan oleh PT Antam. Baca berita enggak? Baca berita? Maka jangan lupa emas batangannya di rumah cek. Jangan-jangan kena yang palsu lagi. Kita belum tahu. Maka kita berinfak itu bukan untuk orang lain, untuk kita. Itulah mengapa di Masjid Al-Mutmainnah ada kotak infak, majelis taklim Akmaliyatun Nisa ada infak, bukan untuk orang, untuk kita. Evaluasi selama setahun, kita lebih banyak infak di jalan Allah atau lebih banyak infak di jalan Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok. Lengkap lagi zaman sekarang. Kadang-kadang lagi sholat tuh Shopee. Nantilah dulu belanjanya. Kadang-kadang anak udah tidur, suami udah tidur, masih sempatnya ayo kakak dicekot sekarang, cek keranjang kuningnya diskon. Ya Allah. Giliran ke Masjid Al-Mutmainnah melambai aja. Begitu lewat kota infak di depan hanya senyum. Loh, kok ibu hanya senyum? Kan senyum adalah sedekah. Markon
infak, bukan kotak sedekah. Mohon maaf kalau ada yang namanya markoda ini. Itu kata infak, bukan sedekah. Sedekah dan infak itu beda. Kalau sedekah itu tidak hanya berupa harta, seluruh kebaikan kita kepada sesama juga sedekah. Makanya kata Nabi, tabassumu fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Tapi yang lewat itu bukan kotak sedekah, tapi kotak. Maka ibu jangan cengir. Nanti lewat kotak infak. Keluar ke masjid di tembok di tiang ada kotak infak. Itu bukan kotak sedekah, itu kotak infak. Kalau infak harus berupa. Nggak perlu banyak, yang penting istiqomah. Nggak perlu banyak, yang penting ikhlas. Evaluasi selama setahun ini. Sudah berapa banyak yang Allah titipkan kepada kita dan kita keluarkan di jalan Allah. Sama kemarin kurban, banyak kemarin hewan kurban di Pemainah. Banyak. Alhamdulillah. Banyak juga yang menerima. Banyakan yang kurban atau banyakan yang menerima? Nah, coba. Padahal kalau saya masuk ke perumahan Marbella, saya ke perumahan Marbella ini seminggu 2 sampai 3 kali loh. Seminggu, beneran. Jadi saya tahu setiap gangnya itu saya tahu. Semuanya rata-rata berkecukupan, mobilnya bagus, rumahnya cantik. Tapi begitu masuk hari raya kurban, bukan beli kambing, bukan beli sate, malah beli arak. Loh, kok hari raya kurban gak beli kambing, hanya beli arak? Kan nanti sore dapat Ustaz lagi. Ya Allah, muhasabah selama setahun ini. Sudah mau jam 5:30. Saya merasa ada yang kurang kalau majelis ilmu itu tidak ada tanya jawab. Maka kita akhiri saja. Sesuai dengan tema sudah tersampaikan dengan sempurna. Untuk peningkatan kehidupan spiritual yang lebih baik, lebih bermakna, kuncinya 2. Ketika masuk tahun baru pertama, tasyakur, karena Allah menjamin lain syakartum. Hafal ayatnya. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, niscaya akan ditambah nikmat itu oleh Allah. Tapi bukan hanya tasyakur, harus yang kedua, tafakur. Mudah-mudahan tafakurnya kita di tahun yang lalu melahirkan amal saleh dan kebaikan yang lebih sempurna lagi di tahun-tahun yang akan datang. Terakhir, nasihatnya Nabi SAW. Kata Nabi, riwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kata beliau, man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik, siapa yang tahun ini lebih baik daripada hari sebelumnya, daripada tahun sebelumnya, puasanya lebih baik, salatnya lebih baik, baca Quran lebih baik, sedekah infak lebih baik, bertetangga lebih baik, semuanya lebih baik, maka kata Nabi, fahuwa rabih, itu adalah orang-orang yang beruntung. Bagaimana kalau tahun ini ternyata sama aja Pak Ustaz, sholatnya ya sama aja, puasanya sama aja, semua ibadahnya sama aja. Maka kata Nabi, wa man kana yawmuhu mithla amsihi, barang siapa yang tahun ini, hari ini sama saja dengan hari kemarin, sama saja dengan tahun kemarin, tidak bertambah, tidak berkurang, sama, flat. Maka apa konsekuensinya? Bahwa khasir, mereka itulah orang-orang yang rugi. Padahal sama loh, itu rugi. Lalu bagaimana kalau ternyata lebih buruk Ustaz? Sholatnya tahun ini lebih berantakan, puasanya tahun ini lebih lalai, ngajinya tahun ini lebih gak lancar lagi karena jarang ngaji, lebih buruk dari tahun kemarin. Maka kata Nabi, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi, siapa yang tahun ini, hari ini lebih buruk dibanding tahun yang lalu, fahuwa halik, itu
itu adalah orang-orang yang celaka. Celaka di dunia, celaka juga di wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup, ada beberapa menit ini. Jika ada pertanyaan, ibu-ibu, sesuai dengan tema kita boleh. Tahun baru Hijriah, tentang sholat, kurban, sedekah, infak, atau hal-hal yang lain yang sudah kita bahas tadi, atau di luar tema juga boleh. Silakan, ibu-ibu. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan membahas arisan secara umum. Mau arisan uang, mau arisan kurban, arisan apa? Gamis daster emas. Bahkan sekarang ada arisan panci loh, Bu. Arisan itu loh, alat presto itu loh, Bu. Biar daging rendangnya empuk. Itu gimana? Hukum arisan menurut mayoritas ulama halal, boleh dengan dua syarat. Pertama, tidak ada gharar, tidak ada tipu menipu. Yang pertama. Yang kedua, antara uang yang kita buat arisan dengan nominal yang kita terima nggak berkurang, nggak bertambah. Misalnya ada anggota 10 orang, arisan per bulan 100.000, berarti sekali narik berapa kira-kira? 1 juta. Kalau ternyata nariknya 900, perlu dipertanyakan. Kalau ternyata nariknya 1.100.000, kelebihan, perlu dipertanyakan. Tapi kalau nggak ada gharar, tipu menipu, tidak ada kelebihan atau kekurangan dari uang yang kita bayar, maka hukumnya boleh. Termasuk diantaranya arisan kurban. Kenapa dikocok itu, Ustaz? Bukannya itu mengundi nasib. Yang dimaksud mengundi nasib itu bukan hanya soal siapa yang dapat duluan. Kita pakai sistem kocok dalam arisan itu menggunakan azas keadilan. Karena kalau tidak, semuanya pengen dapat duluan. Betul. Kalau disesuaikan dengan urutan absen, saya mau yang pertama kan? Atau sudah dapat sebenarnya beliau yang pertama, kita datang ke rumah beliau. Ibu kan udah kaya, saya duluan boleh nggak? Saya banyak cicilan ini, anak mau daftar sekolah ini, boleh nggak saya narik duluan? Nah, jadi kayak gitu. Untuk menghindari yang semacam itu kita kocok. Berbeda dengan judi. Judi itu bukan hanya soal mengundi nasib, tapi adalah ada unsur gharar. Jadi ada 10 orang, masing-masing orang 100.000. Nanti siapa yang dapat itu dapat semuanya. Yang nggak dapat ya hilang duitnya. Itu letak judinya. Tapi kalau arisan, saya nggak dapat hari ini, saya nggak dapat bulan ini, bisa nggak dapat bulan depan? Bisa. Duit saya hilang atau sedang menunggu giliran? Menunggu giliran. Di situlah letak boleh mubah berarisan. Justru kalau arisan kurban itu saya mengapresiasi. Kenapa? Karena kalau itu kita niatkan sebagai bentuk kesungguhan kita agar bisa berkurban, itu setiap nabung tiap bulannya 100.000, nabung bulan depan 200.000, itu dinilai pahala oleh Allah SWT. Karena kita udah niatin kurban. Karena di zaman sekarang ibadah itu harus disiasati. Karena kalau misalnya kita berkurban nggak pakai sistem nabung, nggak pakai sistem arisan, nanti begitu hari H mau kurban, udah mau datang ke Masjid Al-Mutmainnah, nominalnya sama antara yang arisan dengan yang nggak arisan, nominalnya sama, setannya beda. Yang arisan udah komitmen, nanti begitu dapat namanya dikocok, keluar nama dia, nggak boleh diambil duit, tapi harus dalam bentuk hewan kurban. Sementara yang nggak ikut arisan udah ada duitnya 3,5 juta sampai 4 juta
kambing. Begitu mau datang ke Masjid Mutainah, Bun, mau kemana? Masjid Mutainah. Mau ngapain? Daftar kurban. Oh, berapa harga kambing? 4 juta. Mahal ya. Kemarin kami DP motor pula 4 juta. Oh, iya kan? Motor apa? Itu yang ada di Perak. Cantik ya. Iya lah, saya DP juga lah. Tak jadi berkorban. Uangnya sama, setannya beda. Apalagi di sekarang udah saya tak jadi korban Ustaz. Kenapa? Saya mau investasi emas. Sekarang harga emas melonjak. Yang awalnya dari 900-an kemarin, sekarang udah 1.260.000. Bahkan konon katanya akan tembus di harga 2 juta per gram. Menurut ekonom begitu. Maka nggak jadi dibeli di hewan kurban, malah beli emas. Alhamdulillah. Iya, boleh diniatkan ibadah. Nah, itu luar biasa. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi, Ibu? Silakan. Masih ada ibu-ibu yang mau bertanya? Kayaknya sudah Ustaz minta ditutup dengan doa. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup majelis ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah. Sejenak kita khusyuk. Ini kita berkumpul di tempat mulia, di majelis yang mulia. Insya Allah doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمهم ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود. يا جواد يا معبود يا رحيم يا ودود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية في الغنى والرضا والاستقامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا ومباركا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat untuk kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.